Ada suratnya? Enggak ada Bu, tapi tadi mamanya nelfon saya Bu. Iya Bu, Besti ya. Coba cek sekelilingnya ada sampah Kak. Ayo, ya namanya. Tadi kasih kamu belajar. Ya Bu. Ya, oke. Bapak siapa? Ayah. Ya, pimpin doa Kak. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau minta satu kata untuk hari ini. Mulai dari Sedia deh. Jalan-jalan ke pasar. Senang, bahagia, sedih. Ayo sedih, satu kata untuk hari ini. Senang Ibu. Senang, oke, kita kok campur mix? Galau ya. Galau, ya, masih SMP pelajaran. Rita, galau. Tak ada ya, masalah pelajaran. Riri, semangat, oke, bagus. Tangan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang artikel ilmiah populer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menganalisis struktur dalam artikel ilmiah populer. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa? Artikel ilmiah populer. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu artikel ilmiah populer? Tidak, Bu. Kalian pernah baca teks informasi misalnya tentang kesehatan, lingkungan, di media sosial, bisa di majalah, bisa di koran. Nah, di Google tentang apa? Kan bisa tentang lingkungan, bisa tentang kesehatan. Itu tentang banjir. Ya Bu, yang isi-isi Bu. Kita masuk dari artikel ilmiah populer. Kenapa? Karena dia dipublikasikan di media massa. Kemudian ada pengertian artikel ilmiah populer. Siapa yang baca? Apa itu artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer adalah karangan yang ditulis dengan kaidah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan sederhana. Artikel ilmiah populer berisi ilmu pengetahuan dan memanfaatkan fakta yang membuat pemahaman yang benar itu dibaca. Oke, jadi intinya artikel ilmiah populer itu apa? Karangan Yang ditulis dengan kaidah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan sederhana. ya, jadi intinya artikel ilmiah populer itu karangan yang ditulis dengan kaidah ilmiah, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan sederhana. Kenapa begitu? Karena kalau kalian baca di media massa, misalnya tentang banjir, kalian sudah memahami atau tidak? Sudah. Nah, mudah memahami kan? Kenapa? Karena bahasanya itu bahasa yang santai dan sederhana, tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah misalkan seperti menganalisis seperti bahasa-bahasa ilmiah. Nah, itu kan hanya orang-orang tertentu yang memahami misalnya seperti guru biasanya yang memahami kan dosen atau mahasiswa, tapi kalau untuk masyarakat umum itu kurang tepat. Santai ya Bu. Ya, tidak semua orang tahu artinya. Kemudian ada ciri-ciri artikel ilmiah populer. Siapa yang baca? Ayo, apa sih?
Saya Dewi. satu judul harus mencerminkan isi teks dalam pembuatan judul. Kalau ini bukan judul harus sederhana, komunikatif, dan menarik. Kedua, kedua isinya untuk menangkap isi dan artikel. Pendahuluan ini bisa mengenalkan dan menerka pada isi atau bagian inti tulisan. Yang ketiga, badan atau isi. Isi adalah bagian yang membahas tentang topik yang akan disampaikan ke para pembaca. Pada bagian ini, penulis bisa menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang mendukung teks isi ini lebih banyak dari bagian lainnya. Keempat, menutup bagian itu pada artikel ilmiah populer adalah sebuah kesimpulan tentang topik yang dibahas pada bagian ini. Penulis bisa memberi kritik dan saran untuk menyelesaikan masalah yang Oke, makasih Dini. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul harus mencerminkan isi teks. Dalam pembuatan judul, judul harus sederhana, kemudian komunikatif dan menarik. Buat judul itu semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca. Yang kedua itu ada pendahuluan. Isinya itu mengenalkan isi dari teks. Kemudian bagian pendahuluan ini bisa mengenalkan dan menentukan kita pada isi atau bagian tulisan. Selanjutnya ada badan atau isi. Isi adalah bagian penting yang bahas tentang topik yang akan disampaikan para pembaca. Kalau kita bahas tentang lingkungan, judul yang menarik itu apa? Kira-kira? judul yang kreatif, yang menarik untuk dibaca. Ya, contohnya tentang apa? Kalau tentang lingkungan, judul yang menarik itu seperti apa? Jagalah lingkungan sebaik mungkin. Oke, jaga lingkungan sebaik mungkin. Oke, kemudian pada bagian isi ini kita membahas tentang topik yang akan disampaikan. Nah, pada bagian ini juga kita dapat menambahkan argumen kita atau menambahkan argumen dari para ahli dan data yang mendukung dan isi ini lebih banyak dari bagian lainnya. Sudah jelas ya, pada bagian isi itu harus lebih banyak dari bagian pendahuluan. Dan ibu, Kira-kira alasannya apa? karena isi itu badannya umpamanya Ya, untuk menggambarkan dari topik yang kita bahas. Kemudian ada penutup. Bagian penutupan artikel ilmu populer adalah sebuah kesimpulan tentang topik yang dibahas. Kita menyimpulkan dari semua yang ada di bagian isi dan pendahuluan agar mudah untuk dipahami oleh pembaca, karena kadang para pembaca itu kan malas ya baca dari bagian pendahuluan nanti isi. Para pembaca itu apa namanya, skip gitu bacanya. Nah, dan kebanyakan para pembaca itu langsung melihat dari penutupnya, karena penutup ini mencakup semua dari isi dan pendahuluan yang ada di dalam teks. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, ibu mau tanya ulang ya. Artikel tentang populer itu apa? arti saya bu Intinya ya. Oke. artikel yang berisi catatan tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan sederhana. Oke, betul ya. Tahu cerita. Kemudian ada ciri-cirinya. Apa aja ciri-cirinya? Oke, kita. Ciri-cirinya itu ada tulisan yang berisi informasi yang tidak ilmiah bu. Oke. Yang kedua ada tulisan yang mengandung fakta yang ini. Oke. Yang ketiga itu ditunjukkan bagi masyarakat umum. Yang keempat bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima diterbitkan melalui berbagai media
biasa. Yang terakhir itu tulisan yang bersifat informatif dulu. Oke, kita dulu untuk Meta. Nah, kalau strukturnya ada apa saja? Ya, sebutkan ada Tujuh. Yang kedua. Ya. Ada tanda isi. Oke, dah paham semua ya? Kalau ibu kasih tugas, Mau banget. sudah bisa kan? Sudah paham. Nah, tugasnya itu dari teks yang dibagikan, kalian analisis struktur dari artikel ilmiah populer. Strukturnya jadi. Ya, strukturnya. Oke, dikasih waktu 10 menit. Berapa menit, Bu? 10 menit ya. Aduh.
di sebuah bendera. Begitu pula halnya dengan bendera negara Indonesia. Sang merah putih atau sang merah putih atau sang biru warna. Penggunaan bendera merah putih telah dilakukan sejak zaman kerajaan berdiri. Mereka menggunakannya sebagai panji kebesaran kerajaan. Hal itu berarti jika saat para pahlawan gagal berani berperan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kamu benar. Benar. Kemudian bagian badan atau isi siapa yang baca? Oke, ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Itu bendera merupakan salah satu pahlawan sejarah Pancasila. Dari bendera sebuah sisi diharapkan dapat membentuk rasa persatuan dan menunjukkan semangat kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air dan membagikan para mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. oke, tahan dulu tadi. Kemudian bagian kedua. Oke, singkat aja ya, Sa. Bagian penontonnya itu berada di akhir. Ya. Jadi upacara bendera adalah satu benda khusus untuk menghormati hal yang berkenaan dengan kenegaraan seperti logo kebangsaan, membaca proklamasi, Pancasila dan sebagainya. Oke, terima kasih ya semuanya. Berarti kalian sudah paham. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kalian buat berkelompok. Satu kelompok cukup 2 orang aja ya, biar kerja semua. Nah, ibu mau kalian membuat artikel ilmiah populer singkat saja ya. Itu temanya kalian bisa pilih sendiri, bisa tentang lingkungan, kesehatan, pendidikan, apalagi banyak lagi ya. Kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Baik, Bu. Bisa dipahami? Oke. Nah, siapa yang bisa mengumpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, siapa? Oke, Neta. Jadi kesimpulannya adalah artikel ilmiah populer itu yang berisi ilmu pengetahuan yang memaparkan suatu fakta yang boleh dipahami oleh pembacanya dan menarik untuk dibaca. Oke, terima kasih Neta. Ada lagi? Artikel ilmiah itu artikel yang berada di media massa yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Oke. Nah, jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa artikel ilmiah populer itu karangan yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai dan sederhana, kemudian memaparkan fakta yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca, kemudian diterbitkan di media massa. Kenapa? Agar mudah diakses untuk semua orang, untuk halayak umum. Kemudian strukturnya itu ada yang pertama judul, yang kedua itu pendahuluan, yang ketiga badan atau isi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan kalian ingat terus ya. Bukan cuma untuk hari ini, setelah keluar dari kelas kalian sudah lupa, harus ingat terus ya. Jadi minggu depan ibu tanya lagi artikel ilmu populer itu apa, kemudian ciri-cirinya apa saja, kemudian strukturnya apa saja. Jadi kalian harus ingat ya. Kemudian tugas minggu depan itu kalian
buat artikel ilmiah per kelompok. Tuh, temanya kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kalian sendiri. Oke, ketua kelas, silakan kasih doa untuk pembelajaran kali ini. Ya, kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Jadi sama.